Shalom, saudara dan saudariku seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Ungkapan like father, like son tentu terdengar tidak asing lagi di telinga kita. Ungkapan yang bisa diselaraskan dengan peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ini mengetengahkan suatu kenyataan bahwa seringkali dalam hidup ini kita menemukan adanya kemiripan antara orang tua dan anak-anaknya. Kemiripan itu bisa saja menyangkut kondisi fisik, sifat, sikap, pola pikir, hingga interest yang pada akhirnya sangat mempengaruhi pilihan akan pekerjaan yang akan ditekuni. Sebagai contoh, bila kita menjumpai ada keluarga yang orang tuanya berprofesi sebagai dokter, maka bisa dipastikan bahwa salah seorang anak mereka akan mengikuti jejak orang tuanya untuk menekuni profesi yang sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ritme dan situasi kehidupan orang tua yang ditampilkan setiap hari mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati anak-anak. Bila kesan ini cukup bermakna, maka perlahan-lahan akan berubah menjadi suatu motivasi yang mengarahkannya untuk terus mengakrabi ritme dan situasi yang telah ada tersebut. Karena itu, tidaklah heran jika pekerjaan yang sedang ditekuni oleh orang tua kini menjadi referensi pekerjaan bagi anak-anaknya kelak. Saudara dan saudariku seiman, gereja menyiapkan perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan ayat 42 sebagai dasar refleksi kita untuk hari ini. Injil berkisah bahwa Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dan mengingatkan mereka tentang pentingnya mendalami segala pewartaan yang telah mereka dengarkan dari dirinya selama itu. Yesus berkata bahwa di balik setiap firman yang diajarkannya terdapat kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Kemerdekaan yang dimaksud oleh Yesus ini tentu bukan berkaitan dengan status hidup sosial dan politik, tetapi berkenaan dengan kondisi berdosa yang mereka alami saat itu. Hidup mereka belum begitu bebas karena masih dijajah oleh dosa. Dosa membuat mereka kehilangan sukacita dan dikhawatirkan oleh beragam hal. Maka Yesus menawarkan solusi untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena firman Yesus memiliki daya ubah. Akan tetapi, orang-orang Yahudi yang mendengar penjelasan Yesus ini ternyata belum bisa menerimanya dengan lapang hati. Mereka malah berkata bahwa mereka tidak pernah diperhamba oleh apapun karena mereka adalah keturunan Abraham. Yesus yang mendengar pengakuan ini malah makin terenyuh hatinya. Karena bila mereka berkata demikian, sudah selayaknya mereka pun mengerjakan pekerjaan Abraham. Apa itu pekerjaan Abraham? Sebagai bapa kaum beriman, tentu saja
pekerjaan utama Abraham adalah beriman kepada Allah. Allah selalu menuntun Abraham, dan Abraham selalu setia mengikuti kehendak Allah, karena Abraham yakin bahwa Allah akan membawanya kepada keselamatan. Namun, orang-orang Yahudi yang melabeli diri mereka sebagai anak-anak Abraham ini belum serius meneladani pekerjaan Abraham. Iman mereka kepada Yesus masih terlalu mudah untuk digoyahkan. Sebagai buktinya, firman Yesus belum berakar kuat dalam diri mereka, dan mereka pun kerap berusaha untuk membunuh Yesus. Sungguh, pekerjaan demikian bertentangan dengan pekerjaan Abraham. Lantas, seolah-olah tidak cukup puas dengan pengakuan yang ada, orang-orang Yahudi itu pun kembali berkata bahwa Bapa mereka adalah Allah. Sekali lagi, Yesus merasa kecewa dengan pengakuan ini, karena bila Bapa mereka adalah Allah, mereka seharusnya mengasihi Yesus, karena Bapalah yang mengutus Yesus ke tengah kehidupan mereka. Maka prinsip like father, like son sama sekali tidak berlaku bagi orang-orang Yahudi yang ditemui oleh Yesus ini. Oleh karena itu, saudara dan saudariku seiman, jangan pernah mengaku sebagai anak-anak Allah jika kita tidak pernah melakukan pekerjaan Allah, yakni mengasihi. Mengasihi seperti Allah berarti mengasihi tanpa batas. Dan harus diakui bahwa praktik kasih seperti ini sulit untuk dihayati. Biarpun begitu, kita harus berjuang untuk memilikinya, karena kualitas anak-anak Allah harus berada di atas segalanya. Kasih anak-anak terang harus lebih unggul daripada kasih anak-anak kegelapan. Tuhan memberkati kita sekalian.